Kita mau terima kasih kepada Tuhan. Jadi kita semua sama-sama siapkan hati kita. Kita akan buka acara ibadah ini. Sama-sama naikkan pujianku ada sebab anugerah-Mu. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Samudra Sembiring untuk membuka acara kita saat siang hari ini dalam doa kepada Bapak Pendeta Samudra Sembiring. Dan hormat kami minta kesediaan untuk maju ke depan untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Mari kita naikkan pujian ini refnya saja
saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagi hidupku sekarang, bukan memuji-Mu Bapa yang baik, Bapa kami muliakan dalam nama Yesus. Kembali kami bersyukur pagi menjelang siang ini Tuhan, atas kasih dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, di mana pada saat ini kami umat-umat-Mu, anak-anak sekolah minggu dalam acara SIL, Tuhan tolong Engkau senantiasa campur tangan dari awal sampai selesainya acara ini. Biarlah kasih Tuhan, anugerah-Mu mengalir bagi anak-anak kami, sehingga di dalam ibadah, dalam kegiatan mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mereka semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Pada saat ini Bapak, sebelum kami memulai acara ini, kami tetap serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan SIL ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan urapan-Mu, berikan kuasa-Mu, otoritas-Mu bagi mereka. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, sehingga anak-anak kami yang hadir, mereka betul-betul dibangun di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sadari ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami mengadakan acara ini. Itu sebabnya kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami satukan iman kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja di ruangan ini, hati dan hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu sajalah yang diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, baik juga yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh panitia yang berlelah untuk mengerjakan acara ini. Tuhan urapi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Iya, semua bersuka cita. Puji Tuhan. Mana suaranya? Sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak, tante boleh tanya, apakah anak-anak bersuka cita hari ini? Bersuka cita, senang ikut acara SIL? Siapa yang tahu apa kepanjangan dari SIL? Yang kuat dong lagi apa? Kita tepuk tangan Bapak. Sekolah Injil Liburan. Hari ini kita akan mulaikan acara kita ya. Acara sekolah selama 3 hari. Sekolah belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan dulu, kita mau bersorak-sorak dulu. Bagi Tuhan dulu siang hari ini kita mau lompat-lompat. Kuat kan? Masih kuat? Kuat. Ada yang nggak kuat kayak tante kakinya capek mungkin? Bagi Tuhan dulu siang hari ini kita mau lompat-lompat. Kuat kan? Masih kuat? Kuat. Ada yang nggak kuat kayak tante kakinya capek mungkin? Ada? Semangat ya, tes semangat dulu ada. Ayo, semangat. Bangkit berdiri, tes semangat dulu yuk. Ayo berdiri. Oke, tante mau tes dulu. Mana semangatnya? Ikut ya. Mana semangatmu? Ya mana?
Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan cerita. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat siang hari ini. Terlebih dalam hati kita. Sama-sama kita dengar pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. itu lagi. Yesus ku panggil. Yuk sama-sama berdiri aja. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita akan siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh bersikap yang manis dan hormat kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami undang dengan hormat Ibu Pendeta Risma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk maju ke depan, untuk memimpin doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Kita dengan pujian ini, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan semua dosa. Anak-anak sekolah minggu, tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan sampai saat ini kami sudah memuji menyenangkan hati Tuhan. Biarlah acara sekolah Injil liburan ini Tuhan, kami boleh pakai sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu hadirat-Mu
di sepanjang acara ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu. Berkati seluruh panitia, seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati semua. Biarlah sepanjang acara SIL ini Tuhan, kami hanya izinkan kuasa Tuhan bekerja dan berkarya. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan berkati hati kami, seluruh anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Buka hati kami, kuduskan hidup kami, supaya kebenaran cerita firman Tuhan itu termeterai di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami akan siap duduk untuk mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa kabar? Sudah beda ya Bu Pipin. Suasananya sudah gak ada. Anak sekolah minggu, Tante mau tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat, luar biasa gitu loh ya. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Kayaknya suaranya cuma di sini nggak kedengaran. Ini jam berapa ya? Udah lapar ya? Udah kan? Tadi sudah makan semek, ya kan? Hah? Oke, saya mau tanya, anak sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Nanti kalau saya tanya apa kabarnya, bersama Yesus aku bisa. Oke? Dengar ya. Kalau saya tanya anak sekolah minggu apa kabarnya? Bersama Yesus aku bisa. Oke? Oke. Anak sekolah minggu apa kabar? Bersama Yesus aku bisa. Coba begini. Bersama Yesus aku bisa. Amin. Coba suaranya aduh, ekspresikan yang agak-agak semangat lah. Anak sekolah minggu apa kabar? Bersama Yesus aku bisa. Kalah di sini, kalah, suaranya nggak ada. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Bersama Yesus aku bisa. Mantap, berikan kemuliaan. Tante punya satu cerita. Cerita ini dari dua keluarga. Ya, cerita ini dari tentang dua keluarga, dua kehidupan keluarga. Nah, yang satu ada seorang ibu sudah lama tidak punya anak. Ya, dengar ya. Nanti akan tante tanya ini di dalam pertanyaan. Ibu yang satu ini pertama dia tidak punya anak. Ya kan? Dia tidak punya anak. Dia sudah menikah tetapi dia tidak punya anak. Jadi adik-adik, dia ini, ibu ini saking memiliki kerinduan untuk punya anak, dia selalu setiap hari datang ke rumah Tuhan. Ya kan? Kalau sekarang itu apa? Ke gereja. Dia setiap hari datang ke rumah Tuhan. Jadi ke rumah Tuhan dia datang setiap hari berdoa. Jadi saudara adik-adik tahu nggak? Kalau zaman dulu nggak boleh sembarang masuk ke dalam gereja. Ya kan? Zaman orang dulu. Jadi ibu ini datangnya di sana. Dia duduk di sana. Saking menghormati rumah Tuhan, dia duduk di sana. Dia berlutut begini. Dia berdoa. Dia tidak mampu menghadiri hidupnya di
altar rumah Tuhan. Jadi ketika dia setiap hari berdoa di pelataran Tuhan, di pintu rumah Tuhan, dia selalu menangis. Jadi adalah imam dari rumah ibadah itu, namanya Imam siapa yang tahu? Eli. Jadi dia begini, dia pikir begini, apalah ibu ini, kok berdoa terus sampai nangis-nangis kayak begitu, sudah kayak orang mabuk dia ini, apalah yang dibilangkan ibu ini terus. Tapi Imam Eli ini dipikir dia itu bukan berdoa, dia bilang begini, loh, kok malah dia ini kok malah seperti itu di situ katanya. Jadi adik-adik, jadi Imam Eli ini dia katakan begini, untuk apa kau di sini terus ngoceh-ngoceh katanya, iya kan, ngoceh-ngoceh di sini. Tapi dia bilang begini, saya nggak ngoceh Imam, saya ini punya pergumulan kepada Tuhan, saya punya beban kepada Tuhan, saya punya ada rasa yang terbeban di hati saya katanya. Jadi akhirnya setiap harilah dia begitu. Nama ibu ini huruf awalnya itu H. Ya? Siapa? Siapa? Kalau ngomong itu jelas, jangan takut-takut. Siapa? Ana. Tepuk tangan. Jadi dia ini berdoa terus, berdoa ke rumah Tuhan. Suatu saat dapatlah dia jawaban. Iya kan? Dapatlah dia jawaban. Jawabannya Tuhan kasihlah anaknya dan namanya S pertama. Siapa? Wah. Oh ya, nantilah ini terakhir ini. Jadi siapa yang namanya ada Samuel di sini? Hah? Ada yang namanya Samuel? Ada. Maksudnya anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Ada nggak yang namanya Samuel? Nggak ada. Ya lewat deh hadiahnya. Nah, jadi dengar, dapatlah Samuel ini. Tapi Samuel ini, adik-adik tahu nggak? Dengar dulu. Adik-adik belajar fokus. Walaupun tante cerita, tapi tante cerita tentang firman ya. Bukan asal cerita, ini cerita tentang firman Tuhan supaya adik-adik jelas. Jadi Samuel ini lahir, tapi mamanya tadi, siapa tadi mamanya? Rupanya karena dia saking bersenang-senangnya di hatinya, dibawalah anaknya Samuel ini ke rumah Tuhan. Iya kan? Bukan cuma didoakan, bukan. Samuel ini dikasih. Oh hebat dah. Samuel ini dikasih. Bukan cuman, maksudnya bukan Imam Eli doakanlah anakku. Enggak. Jadi Samuel ini dikasih, dipersembahkan ke rumah Tuhan. Waktu dipersembahkan dia ke rumah Tuhan, jadi adik-adik dia dipersembahkan di rumah Tuhan. Tapi saudara tahu nggak adik-adik, ada satu hal yang saya ambil di cerita tentang Samuel, bahwa Samuel ini setelah dia di rumah Tuhan, ditaruh ibunya di rumah Tuhan, nambah hari nambah besar, ya kan? Nambah besar. Jadi suatu saat dia tidur di rumah Tuhan, dia tidur dan ada juga Imam Eli di tempat itu. Jadi dia bilang begini, pada malam hari dia tidur. Dia pikir bapak atau Imam Eli tadi manggil dia. Adalah suara yang berkata begini, Samuel. Jadi dia cepat-cepat dari tidurnya kan, dia cepat-cepat lari. Dia datang ke Imam Eli. Ya Bapak manggil saya, katanya. Datang Imam Eli bilang, oh enggak, aku enggak manggil, katanya kan.
Jadi dia pikir kan nggak dipanggil, tidur lagi dia. Tidur lagi dia. Jadi waktu dia tidur lagi, ada lagi suara itu. Samuel, Samuel. Lebih jelas lagi suara itu. Jadi Samuel itu datang lagi, berdiri dia. Setelah itu berdiri dia datang lagi kepada Imam Eli. Iya Bapak, apa Bapak manggil saya katanya. Jadi Imam Eli ini bilang, aku nggak manggil, katanya kan. Aku nggak manggil kamu, katanya. Loh, pikirnya, sudahlah nak, tidurlah, katanya kan. Tidurlah. Nanti, tapi kalau ada lagi suara itu, dia bilang begini. Imam Eli kan bilang begini sama Samuel. Nanti kalau kau dengar Samuel suara itu, bilanglah kepada suara itu, iya Bapak, berbicaralah. Tuhan hamba siap mendengarkan. Jadi balik lagi lah dia tidur kan? Tidur. Setelah dia tidur lagi, ketiga kalinya berbicara lagi suara itu kepada Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Gak ada yang jawab karena gak ada Samuel kan di sini. Iya kan? Coba tarik ada Samuel. Ya gitu kan, pasti ada yang jawab. Jadi Samuel ini dia bilang begini, dia nggak bangun lagi. Dia bilang begini, ya Bapak, ya Tuhan, apa yang harus kau sampaikan, sampaikanlah. Saya bisa dengar, saya mengerti katanya. Jadi akhirnya adik-adik Tuhan berbicaralah kepada Samuel. Adik-adik tahu nggak? Samuel ini dipercaya Tuhan untuk menyambung lidah Tuhan. Kenapa saya bilang dipercaya Tuhan untuk menyambung lidah? Bayangin, keluarga Imam Eli yang bapak imam tadi, anak-anaknya itu waktu mau dimusnahkan dikasih tahu dulu sama Samuel. Berarti adik-adik ceritanya berarti Samuel ini orang yang cinta Tuhan gak? Hah? Orang yang dekat dengan Tuhan gak? Jadi Samuel ini satu, ingat ya baik-baik, Samuel ini walaupun masih remaja, masih anak-anak, dia sudah peka dengan suara Tuhan. Sudah apa? Sudah peka? Sudah peka dengan suara Tuhan. Artinya dia sudah belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi waktu Samuel ini berbicara, waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan kepada Samuel, Samuel, nanti begini katanya. Nanti akan begini terjadi sama Imam Eli itu katanya kan. Berarti adik-adik saking dekatnya lah Samuel dengan Tuhan. Artinya dia orang yang banyak berdoa, orang yang peka dengan suara Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pagi-pagi bangunlah Samuel. Dibukanya lah pintu rumahnya itu. Dibukanya lah pintu rumahnya kan. Kalau bangun pagi dibuka pintu rumah. Rajin gak Samuel ini? Nah itu tandanya anak ini rajin. Dibuka pintu rumah. Setelah dibuka pintu rumah, datanglah Imam Eli. Dia bilang begini, Samuel, tadi malam Tuhan bicara apa sama kamu katanya kan? Kata Imam Eli ini. Tapi Samuel ini agak takut menyampaikannya. Iya kan? Agak takut menyampaikannya. Karena dia pikir nanti kalau ku sampaikan, wah, karena anak-anak Imam Eli ini Tuhan musnahkan. Pikirnya kan? Jadi takut dia. Tapi Imam Eli bilang begini, Samuel, katanya, enggak apa-apa, sampaikanlah. Sampaikanlah, katanya. Nanti kalau kau sampaikan, saya tahu apa maunya Tuhan pada saya atau pada keluarga saya, katanya. Jadi adik-adik disampaikan Samuel inilah. Dia bilang, Bapak harus begini, dan begini, katanya. Tapi adik-adik, waktu Samuel bilang anak-anaknya akan dimusnahkan,
dia tetap bersatu. Karena kenapa dimusnahkan? Ini satu versi lagi. Yang tadi versi tentang Samuel. Sekarang versi tentang anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli ini dahsyatnya luar biasa, ada karuan dahsyatnya. Luar biasa nakalnya. Padahal tinggal di rumah Tuhan, tapi nakalnya dahsyat men. Kenapa saya bilang dahsyat men? Anak-anak Imam Eli ini suka mengambil dengan memaksa. Ya kan? Suka mengambil dengan memaksa. Contohnya, ada orang nanti masak, iya kan? Ada orang nanti masak. Masakan ini bukan masakan untuk dimakan begitu aja, tapi masakan yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Datanglah anak-anak Imam Eli ini, dia bilang begini. Datang dia nanti, diambil makanan itu, diambil, dipaksa. Dia bilang, oh nggak boleh. Kata orang-orang, tapi anak-anak Imam Eli ini memaksa, diambil. Makanan-makanan yang masih di wajan pun diambil. Bayangin. Itu rakus apa bagaimana itu kira-kira itu. Pokoknya diambil, dipaksa. Jadi itulah sebabnya bahwa anak-anak Imam Eli ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka karena kenakalannya. Nggak ada perubahannya. Nggak ada perubahannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau mau dengar-dengaran atau peka dengan suara Tuhan, harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Harus banyak rajin ke gereja. Tapi harus banyak berubah. Harus ada perubahan. Kalau udah di sekolah minggu itu jadi anak baik, di luar sekolah minggu nggak boleh nakal lagi, nggak boleh sembarang lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu, satu, anak sekolah minggu harus peka dengan jangan takut-takut jawabnya itu. Jadi adik-adik harus peka dengan suara Tuhan. Begitu jelas. Jadi nggak meraba-raba. Jadi Samuel itu ketika dia di rumah Tuhan, ditaruh ibunya tadi siapa ya? Waktu ibunya tadi taruh dia di rumah Tuhan. Jadi adik-adik begini, contoh ya. Ini kan Samuel ini ditaruh ibunya di rumah Tuhan itu supaya jadi anak pinter, anak baik, anak yang setia, anak yang dengar-dengaran, anak takut Tuhan. Sekarang Tante Risma mau tanya, anak-anak sekolah minggu, anak sekolah Injil liburan yang ada di sini sekarang, tujuan orang tua itu supaya apa? Ayo, jawab satu orang dulu yang jelas. Tujuan orang tua untuk menyuruh kalian ke sini ini apa? Nah, terus apa lagi? Nah, terus yang jelas tujuan orang tua mengikutkan anak-anak sekolah minggu untuk ikut SIN supaya ada perubahan.
sekolah minggu ingat ya, kalau di dalam Tuhan sama seperti Samuel, dia peka dengan suara Tuhan. Iya kan? Dia peka dengan suara Tuhan. Dia mengalami satu perubahan yang hebat. Jadi Tuhan suka sama dia. Jadi anak-anak sekolah minggu nanti, kalaupun sudah selesai SIL, anak-anak sekolah minggu harus ada perubahan. Jadi yang tadinya ada bahasanya yang kotor, ditinggalkan, tidak boleh lagi. Siapa di sini anak yang suka bahasa kotor? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Dengar. Tidak boleh. Tidak apa-apa, ngaku itu lebih bagus, ya kan? Tapi nggak boleh lagi diulangi nak ya. Ya. Hah? Nggak boleh. Kita anak Tuhan. Jadi anak sekolah minggu, kalau Tuhan mau cinta, Tuhan mau sayang, harus ada perubahan. Contohnya sehari-hari kalau disuruh orang tua cepatlah berangkat. Kalau berteman dengan kawan, kalau bisa bahasanya bahasa yang baik. Tidak boleh bahasa kotor, apalagi bahasa binatang. Tuhan paling tidak suka loh. Coba anak-anak Imam Eli tadi, iya kan? Sampai nakalnya mati mereka itu, Tuhan musnahkan mereka. Jadi maunya Tuhan anak-anak sekolah minggu, sekolah Injil yang ada saat ini, Tuhan mau kalian harus ada perubahan. Jadi pulang dari sini ini, nanti kami guru-guru sekolah minggu dengar, wis enaknya. Bagus niat, anak kami sekarang tante ada perubahan katanya. Iya kan? Itu namanya tidak mau berubah. Berarti tidak cinta Tuhan. Ayo, coba ini contoh. Adik-adik sayang nggak sama mamanya? Sama bapak? Tante mau tanya, ada nggak anak-anak yang lebih sayang ke mama? Ada. Ada nggak adik-adik yang lebih sayang ke bapak? Kalau sayang sama mama, mama suruh mau nggak? Nah, berarti begitulah dengan Tuhan. Memang pribadi Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi mereka itu adalah wakilnya Tuhan loh. Untuk mempercayakan adik-adik, disuruh harus mau. Dan nanti kan orang tua lihat, oh anakku ada perubahan, ada dengar-dengarannya. Jadi begitulah cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik bisa sayang sama mama, berarti bisa sayang sama Tuhan. Iya kan? Itu loh. Jadi adik-adik anak-anak sekolah minggu harus ada perubahan. Yang kedua, Samuel itu menjadi anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Iya kan? Samuel ini dipakai Tuhan untuk menjadi anak. Jadi anak-anak sekolah minggu, mau nggak Tuhan pakai dengan luar biasa? Mau nggak Tuhan pakai dengan luar biasa? Siapa anak-anak sekolah minggu yang mau berjanji akan ada perubahan? Ayo, harus punya niat loh, harus ada perubahan. Yang tadinya nakal jadi tidak. Yang tadinya mulutnya berkata-kata yang tidak baik jadi berkata-kata yang baik. Jadi anak-anak sekolah minggu harus ada perubahan. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kan Samuel dipersembahkan ke rumah Tuhan.
Samuel dipersembahkan ke rumah Tuhan. Sekarang anak-anak sekolah minggu ini sementara diserahkan orang tua loh ke sekolah minggu ini. Sama, iya kan? Sama. Kalian sementara diserahkan ke orang tua kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Jadi mau orang tua supaya ada perubahan kan? Iya kan? Jadi mari adik-adik sekolah minggu harus ada perubahan. Nanti pulang dari tempat ini harus membawa sukacita yang baru. Ya, harus membawa sukacita yang baru. Oke? Loh, ini sudah pada cerita masing-masing ini. Siap? Siap. Jangan ada cerita sendiri di sini, cerita sendiri di sana. Jadi anak-anak sekolah minggu, satu harus ada perubahan. Janji. Janji kepada Tuhan loh. Ya, janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ada perubahan. Pulang dari SIL, aku akan lebih menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang lebih dengar-dengaran dan peka dengan suara Tuhan. Ayo semua berdiri. Anak-anak semua berdiri. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita angkat pujian. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Amat terlebih anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Berkatilah hidup mereka Tuhan. Engkau jadikanlah mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Semua senang mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Ya. Senang. Ya, kita mau sama seperti Samuel, anak yang selalu taat dan patuh kepada Tuhan, kepada orang tua, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan peka dengan suara siapa tadi? Suara Tuhan. Iya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kakak-kakak yang bertugas menjalankan kantong kolektor, kami persilakan maju ke depan. Oh, ada yang persembahannya belum diambil, boleh diambil dulu ya. Ya, lo persembahannya disiapkan, dilipat yang rapi. Halo sayang. Oh, bareng sama Kak Omi. Ya. Uang persembahannya dilipat yang rapi. Gak boleh diremet-remet ya. Oh, tidak boleh. Kita mau berikan yang terbaik, yang indah. Pas lipat yang rapi ya nak. Gak boleh diremet. Iya, Tuhan Yesus senang. Yuk lipat yang rapi yuk. Yang rapi. Jangan digulung-gulung, jangan diremet-remet. Iya. Dilipat ya sayang. Iya. Taruh di tangan kanannya. Gak boleh pakai tangan kiri ngomong. Iya. Pakai tangan kanan. Tangan yang baik, tangan yang manis, tangan yang sopan. Mana tangan kanannya? Mana tangan kanannya? Oh, pintar. Teman-teman yang sudah ambil ke belakang, udah siap? Iya, persiapkan dulu ya. Yang masih ambil uang persembahannya di tas, boleh? Kita tunggu. Sudah dilipat yang rapi? Sudah? Sudah. Dipegang di tangan? Kanan. Iya, jangan tangan kiri. Harus tangan kanan. Tangan yang baik, tangan yang manis. Mana coba tante mau lihat tangan kanannya? Pinter. Semua anak sekolah minggu sini pinter-pinter. Iya. Nah, kita mau berikan persembahan pada Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyi pujian happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
Bapak Pendeta Hengki untuk pimpin kita dalam doa setelah memberikan persembahan. Ya, semuanya tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, bersikap yang manis dan hormat kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita beri. Ayo adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau yang terus menyertai kami dalam kami beribadah saat siang ini, di mana juga kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu Tuhan, biarlah lewat persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang waktunya kita akan mendengarkan kata sambutan ya, untuk membuka secara sah acara Sekolah Injil Liburan kita hari ini ya. Kita akan panggilkan Om Meske untuk memberikan kata sambutan dan mengalunkan name tag ya. Name tag kalian boleh dibuka dulu ya, boleh dibuka, ditaruh di depan. Lepas dulu, lepas. Nah, dilepas dulu. Jangan sampai hilang, taruh di depan aja, taruh di depan kalian. Ya. Nah, ya, silakan Oma. Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya akan memulai acara apa ya? Kepanjangannya apa? Kepanjangannya? Sekolah Injil Liburan. Berapa hari? 3 hari. Tanggal Juli. Dari tanggal 29 sampai tanggal lama dah? Lama dah? Enggak ya? Jadi anak-anak berani tidur sendiri? Berani? Enggak dikayaknya mama? Enggak, pintar semuanya ya. Haleluya. Jadi kita di sini ya, anak-anak semua sudah sekolah dan sekarang liburan. Jadi liburan itu kita pakai untuk acara Sekolah Injil Liburan. Dan memberkati semua anak-anak, dan kita akan buka acara Sekolah Injil Liburan ini mulai dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juni. Untuk namanya Clara Kasih Setiani dan Jeffrey, boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Kita dipanggil namanya. Yang Clara dan Jeffrey, maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan mulai. Oke, boleh dipakai, listnya udah boleh dipakai lagi. Sekolah Injil Liburan telah sah dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak boleh mengajar tempe ya. Oke. Kita memulaikan kegiatan kita bersekolah liburan di sini, sekolah belajar firman Tuhan. Baiklah anak yang kasih Tuhan, kita akan akhiri acara ibadah kita pada siang hari ini. Sudah lama belum? Mana yang sudah lama suaranya? Bahwa sudah lapar lagi, semua bangkit berdiri. Kita akhiri acara ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan puji dan terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan.
Engkau baik bagi kami, menolong kami, menyertai kami, memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Kami sudah dengar firman, taruh firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami akan akhiri acara pembukaan Sekolah Injil Liburan pada siang hari ini dan akan melanjutkan sesi-sesi selanjutnya. Tuhan tolong kami semua, berikan kami kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dengar-dengaran, yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membuka acara ini, memimpin acara ini, semua pemain musik, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami siapkan kehidupan kami untuk beristirahat sejenak, menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan kuduskan dan berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang akan memberikan sesi, orang tua kami yang mendampingi kami. Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri acara pembukaan ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita semua angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak kami ini, dan kiranya berkat dari Bapa di sorga mengalir memenuhi setiap kehidupan anak-anak kami. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, Juru Selamat kehidupan mereka, terus menolong mereka. Persekutuan di dalam Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, pertolongan bagi kami semua mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami juga berdoa buat berkat Tuhan yang sudah tersedia. Tuhan kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Biarlah berkat ini menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan, menyediakan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan dulu adik-adik. Kita akan mulai antri makan, tapi ngambil makannya bergiliran. Jadi makannya di luar ya nak ya. Jadi akan tante gilir. Karena panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama jawab ya.